Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ulangan 32 ayat 10a. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Saudaraku, dari kesaksian Alkitab, kita mengetahui bahwa bangsa Israel sebenarnya bukanlah bangsa yang besar jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya, seperti Mesir, Asyur, Babilonia, dan lain sebagainya. Israel adalah bangsa kecil dan seharusnya belum patut disebut sebagai suatu bangsa, karena mereka belum tinggal atau berdiri di atas tanah atau teritorinya. Dalam nas ini, Israel sedang berada di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun mereka berputar-putar di sana. Memang itu adalah akibat keras kepala dan tegar tengkuknya. Tetapi Allah tidak menghendaki mereka tersesat dan terbuang. Allah pun menghampiri atau mendapati mereka dalam segala keberadaannya. Sebab Ia setia dan memegang teguh janjinya untuk menghantarkan mereka ke tanah Kanaan sesuai dengan janjinya kepada leluhurnya. Entah sudah berapa kali umat Israel sering berontak kepada Allah dalam pelbagai cara di semua tempat dan zaman. Namun kasih-Nya jauh menutupi segala pelanggaran dan dosa mereka. Allah lebih mengedepankan pengampunannya daripada murkanya. Pertanyaan sekarang adalah, siapakah kini Israel itu? Dalam kitab Perjanjian Baru disebut Israel adalah umat yang percaya kepada Allah yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah umat Israel yang baru sebab kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita sedang berada di padang gurun kehidupan dunia ini dalam perjalanan menuju tanah Kanaan atau Yerusalem yang baru. Jika Tuhan mendapati Israel dalam nas ini serta menjaminkan pemeliharaan maupun penyertaannya, maka itu artinya juga kita sebagai umat pilihannya mendapatkan penyertaan dan jaminan pemeliharaan Tuhan dalam padang gurun kita. Karena itu saudara, jangan khawatir dan tidak perlu ragu serta takut dalam melangkah ke masa depan. Terlebih kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Sebentar lagi memasuki tahun 2022. Meskipun itu semua belum bisa kita lihat. Meski hari ini mungkin kita masih harus berhadapan dengan ketidakpastian. Atau bahkan jika himpitan problema kehidupan masih terus mendera kita, percayalah Tuhan sudah menyatakan bahwa Ia datang untuk menjumpai kita dan akan menghantarkan kita ke masa depan yang disediakannya. Begitu berharganya kita di mata Tuhan, sehingga Dia hadir dalam hidup kita untuk menjagai, melindungi, dan menuntun kita berjalan sampai ke tanah perjanjiannya. Salam sehat bagi kita. Tuhan memberkatimu juga keluargamu. Amin.